Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rifai Pandera, NRP 17401023. Saya di sini dan teman-teman saya dari kelompok 11 atau dari bab 11 akan menjelaskan tentang kepemimpinan strategi. Nah, langsung saja ke materinya. Tujuan bab 11 tentang kepemimpinan strategik ini akan menjelaskan beberapa poin. Yang pertama ada menjelaskan peran dan makna kepemimpinan strategik. Yang kedua menguraikan kepemimpinan strategik dan proses manajemen strategik. Menjabarkan kepemimpinan strategik dalam menghadapi perubahan. Menyebutkan berbagai karakteristik kepemimpinan strategik yang baik dan efektif, dan menjelaskan cara menjadi pemimpin pasar dengan pendekatan competing on the edge, pionir dan non-pionir. Lalu yang materi pertama ada kepemimpinan strategik. Nah, ada 2 poin di sini. Yang poin pertama yaitu kepemimpinan strategik adalah kemampuan untuk mengantisipasi, memberi inspirasi, mempertahankan fleksibilitas, dan memperdayakan orang lain untuk menciptakan perubahan strategik yang diinginkan. Nah, maksudnya yaitu kepemimpinan strategik harus mampu menciptakan keunggulan kompetitif yang terus-menerus. Artinya, pemimpin strategik bekerja melalui level masa depan dalam meningkatkan vitalitas organisasi agar dapat bertahan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, seorang pemimpin mengimplementasikan perubahan secara jelas pada organisasi. Isu penting bagi pemimpin strategik adalah bagaimana membuat perubahan yang membangun. Perubahan tersebut membantu organisasi bertahan di tengah-tengah lingkungan yang dinamis, bukan merubah yang melemahkan strategi dan tidak merefleksikan pengembangan kemampuan dan nilai. Lalu ada kepemimpinan strategik perlu dikembangkan karena ada 2 poin. Nah, poin pertama yaitu kepemimpinan strategik merupakan syarat bagi sukses tidaknya strategi. Maksudnya yaitu pemimpin harus bisa membangkitkan semangat dan gairah perubahan di setiap orang di dalam organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lebih cepat, serta berjuang keras untuk mendapatkan hasil perubahan yang lebih baik dari rencana yang ada. Pemimpin harus menyadarkan setiap orang atau setiap karyawan agar selalu menggunakan cara-cara profesionalisme dalam merespon setiap perubahan. Untuk itu, pemimpin harus duduk bersama dengan semua kekuatan sumber daya manusianya untuk berbicara tentang perubahan-perubahan itu dengan penuh inspirasi dan profesional. Lalu yang kedua, banyak organisasi yang kinerjanya buruk akibat tidak dipimpin dengan baik atau terlalu banyak diatur. Nah, maksudnya suatu organisasi akan berhasil atau bahkan gagal sebagian besar ditentukan oleh kepemimpinannya atau pemimpin. Nah, lalu suatu ungkapan yang dimana pemimpin itu harus lebih bijaksana dibandingkan karyawannya agar karyawan tersebut dapat bekerja sesuai dengan visi dan misi sebuah organisasi atau perusahaan. Lalu yang selanjutnya, kepemimpinan strategik dan proses manajemen strategik. Dapat kita lihat di sini ada bagan atau struktur kepemimpinan strategik yang efektif. Lalu ada maksud strategik, lalu ada misi strategik yang dimana membentuk formulasi dan mempengaruhi. Lalu ke bawahnya ada keberhasilan tindakan strategik, ada formulasi strategi, penerapan strategi, dan yang terakhir daya saing strategik, laba di atas rata-rata. Nah, ada kalanya seorang pemimpin organisasi mengalami sukses, yang lainnya mungkin sukses namun tidak mampu mempertahankan kesuksesannya.
yang lain lagi secara teknis, mungkin sukses kurang dihormati sebagai pemimpin. Memang sangat sulit dan membangun mencapai sukses terus-menerus sepanjang waktu. Lalu, melalui manajemen strategik yang efektif atau kepemimpinan strategik yang efektif, suatu perusahaan mampu memanfaatkan proses manajemen strategik dengan sukses. Selanjutnya, sebagai pemimpin strategik, manajemen puncak harus mengarahkan perusahaan dengan suatu cara untuk mencapai maksud strategik dan misi yang sudah dirumuskan. Arahan tersebut mungkin membawa kepada suatu tujuan yang mengacu setiap orang dalam perusahaan untuk memperbaiki kinerja mereka. Lebih lanjut lagi, pemimpin strategi selanjutnya ditantang untuk mewujudkan pengembangan tindakan strategi yang layak dan menentukan cara untuk mengimplementasikannya. Tindakan-tindakan tersebut mencapai puncak pada persaingan strategi dan laba di atas rata-rata industri. Lalu ada kepemimpinan strategi dalam menghadapi perubahan. Yang pertama, tantangan bagi seorang pemimpin adalah mengarahkan komitmen semua orang dalam suatu perusahaan dan para stakeholder di luar perusahaan untuk meraih perubahan dan mengimplementasikan strategi yang dirumuskan. Nah, maksud di sini, seorang pemimpin harus mampu meraih agar karyawannya dapat mengimplementasikan strategi yang sudah ditentukan oleh suatu perusahaan untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Lalu ada pemimpin mengarahkan komitmen untuk mencapai perubahan dengan 3 aktivitas utama yang saling berkaitan. Yang pertama adalah klarifikasi maksud strategi atau strategic intent. Yang kedua, mengembangkan organisasi dan membentuk budaya perusahaan yang dimana akan saling berkaitan satu sama lain. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf kurang-kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.